Tidak kurang dari sekitar 800 ayat ya yang berbicara tentang alam semesta. Yang namanya menjaga lingkungan itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Kalau manusia itu banyak berbuat maksiat, ya, banyak melakukan pelanggaran, ya, maka Allah akan menahan hujan tersebut. Ya. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad. Artinya kalau Allah tidak suka berarti ada laknat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi kita di program Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru tentang hal-hal yang mungkin Sobat Salman belum ketahui. Tentunya di sini saya hanya seorang pembawa acara. Bakal ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kita ditemani oleh seorang Ustadz yang bernama Ustadz Zulkarnain. Sebelum kita mulai, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah, baik. Kondisi lingkungan lagi panas dan semacamnya gimana Ustadz? Iya, memang sangat ya terasa ya hari-hari ini cuaca begitu panas. Makanya kalau memang tidak terlalu urgen untuk kegiatan di luar, sebaiknya diminimalisir karena memang ini dampaknya cukup lumayan ya. Dan perbanyak minum air mungkin barangkali. Nah, imbas dari cuaca panas ini pun ya sejauh yang saya lihat gitu ya Tad, terhadap lingkungan sampai mungkin hutan-hutan kering dan mudah kebakar gitu kan. Kayak beberapa waktu lalu lah gitu sempat rame kan gunung di suatu tempat Bromo karena suatu hal kebakar, dan ada beberapa gunung lain pun gitu yang kebakar. Iya. Begitu juga ya, jadi makin banyak lah gitu udara-udara kotor karena nggak ini sama hujan gitu kan. Iya. Polusi ya. Nah Tad, sebenarnya untuk dari Al-Quran sendiri atau hadis gitu, seberapa banyak gitu mereka membicarakan tentang lingkungan ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Kalau kita rujuk atau buka ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan banyak menemukan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang alam semesta. Tidak kurang dari sekitar 800 ayat ya yang berbicara tentang alam semesta. Yang dimaksud alam semesta di sana ya termasuk langit, bumi, ya, kemudian juga gunungnya, sungainya, mata air dan sebagainya. Jadi sekitar ada 800 ayat kan itu. Bahkan tatkala kita buka pertama kali Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Fatihah, kita sudah menemukan bagaimana Allah berbicara tentang alam semesta, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata al-alamin di sini artinya semesta alam, menunjukkan bagaimana konsen Al-Quran langsung di awal ayat itu berbicara tentang alam. Nah, tatkala Al-Quran berbicara tentang alam, bukan hanya sekedar menginformasikan bahwa di sana ada langit yang 7 lapis, kemudian ada bumi, ada bintang, ada matahari, ada bulannya, ada gunung, dan sebagainya. Ya, tapi juga tentunya kita diperintahkan dalam berbagai ayat supaya kita memperhatikan alam tersebut. Karena memang kita karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua untuk kita, untuk manusia. Bisa kita lihat di surah Al-Baqarah contohnya ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua ini. Jadi untuk kita, untuk manusia, hakikatnya Allah menciptakan matahari, bulan, langit, dan termasuk sumber-sumber air, adanya gunung, adanya hutan, adanya sungai, danau, laut dan sebagainya. Itu untuk manusia. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kita diperintahkan untuk memperhatikan. Ya. Contohnya di ayat 101 di surat Yunus. Ya, Allah berfirman, "Qulin zuru ma dza fis samawati wal ard wa ma tuqnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun." Katakanlah, perhatikanlah. Kita di sana diperintahkan untuk memperhatikan, ya, melakukan observasi, melakukan penelitian. Ma dza fis samawati wal ard, apa saja yang ada di
langit dan di bumi. Ya. Wa matughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Dan ayat-ayat Allah dan juga peringatan-peringatan dari Rasul itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya kita sebagai orang yang disentuh Al-Quran, yang tiap hari Al-Quran kita baca, kemudian kita menemukan ada ayat-ayat berbicara tentang alam semesta, berarti kita juga harus memperhatikan ya bagaimana keberlangsungannya, bagaimana kelestariannya. Ya, karena memang hidup kita pasti tergantung dengan alam. Ya, tatkala kita berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang alam, berarti juga berbicara manusia yang ada di alam tersebut. Apalagi kita ditugaskan untuk menjadi khalifah. Ya, dan khalifah itu tugasnya yaitu untuk mengelola, ya, untuk memakmurkan bumi dan memastikan keberjalanan ekosistem bumi tersebut. Kan gitu. Makanya dalam Al-Quran itu dilarang untuk berbuat kerusakan. Ya, wala tufsidu fil ard di dalam ayat tersebut, dan janganlah kalian berbuat fasad. Ya. Atau kemudian di ayat yang lain, contohnya di surah Al-Mulk ayat ke-30 berkaitan dengan air ya. Saat sekarang ini mungkin di sebagian kita itu sudah mulai krisis air ya. Kita ada ayat yang berbicara tentang supaya kita memperhatikan air ya. Kul ara'aitum di surah Al-Mulk ayat 30 tadi, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayatikum bima'in ma'in ya. Artinya katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Ya sudah mulai ya terasa di beberapa tempat, bahkan para petani ini saat sekarang ini sudah berhenti menanam padi ya, karena sawah-sawahnya juga sudah kering ya. Aliran air sudah tidak bisa memberikan asupan air yang mencukupi kan. Nah, kata Allah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu itu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir kepadamu ya. Hujan sudah jarang, itu beberapa bulan ya sudah tidak turun hujan ya. Di tempat-tempat kita itu sudah bahkan ada anjuran dari MUI untuk kita mengadakan sholat istisqa ya, untuk minta hujan, karena memang kita sangat tergantung sekali dan kita tidak bisa merekayasa alam itu supaya turun hujan. Kalau Allah tidak menentukan dan tidak memerintahkan supaya awan itu menurunkan hujan, ya selamanya tidak akan turun hujan ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Hadis juga sama. Bahkan yang namanya menjaga lingkungan itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Ya, kata Rasulullah SAW, iman itu terdiri dari lebih dari 70 cabang. Ya, yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thoriq, yaitu membuang sampah sesuatu yang bisa membahayakan dari jalan. Nah, ini kan berbicara tentang lingkungan. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang yang sengaja membuang sesuatu dan itu membahayakan orang yang sebagai pengguna jalan, berarti ada sesuatu dari keimanannya yang harus diperbaiki, harus dikoreksi. Ya, karena sekecil apapun keimanan itu bagaimana memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Hal-hal yang sepele seperti itu sampai menjadi perhatian Rasulullah SAW. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Tinggal bagaimana implementasi kita, bahwa kita sebagai seorang muslim, ya, bahwa kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dan Allah hadirkan di muka bumi ini, kemudian Allah ciptakan alam semesta ini untuk kita, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga, melestarikannya. Ya, karena yang hidup di alam semesta ini kan bukan hanya kita, tapi nanti untuk generasi kita. Ya, jadi kita harus berpikir 10 tahun yang akan datang bagaimana alam ini, 50 tahun yang akan datang bagaimana, 100 tahun yang akan datang bagaimana. Karena kita tidak tahu kan kiamat itu kapan kan gitu. Bisa jadi besok, bisa jadi 100 tahun yang akan datang kan. Tapi tetap kita harus berpikir secara visioner kan gitu. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, kalaulah ya dikabarkan besok kiamat, di sementara di tanganmu masih ada benih yang bisa ditanamkan, tanam saja. Ya, maksudnya apa? Berarti kita betul-betul harus bersifat visioner kan gitu. Padahal tahu besok itu mau kiamat. Ya, kemudian ada benih, dan benih itu kan tidak akan bisa besar langsung satu hari, tapi tetap ya kita ikhtiarkan ya. Untuk apa? Untuk generasi di masa yang akan datang. Jangan sampai kita meninggalkan alam ini gersang, alam ini rusak ya. Memang kita sudah tidak ada lagi, tapi kan kasihan anak cucu kita. Ya, seperti itu. Ya kan, dengan adanya lingkungan yang dunia ini tuh ya tentunya untuk makhluk-makhluk ciptaan Allah gitu kan. Iya, betul. Manusia, hewan dan semacamnya. Dan emang suatu kewajiban kita juga untuk menjaganya. Ya, menarik juga, saya teringat bosnya, kalaulah manusia itu banyak berbuat maksiat, ya, banyak melakukan pelanggaran, ya, maka Allah akan menahan hujan tersebut. Kalaulah Allah tidak
kasihan dengan makhluk-makhluk seperti binatang, seperti binatang ternak, ya, seperti serangga. Allah akan terus tahan. Jadi Allah lebih sayang kepada binatang, ya, daripada manusia-manusia yang banyak berbuat kerusakan. Ya, jadi barangkali jangan dulu pede kalau seandainya Allah turunkan hujan itu bukan karena sayang kepada kita, mungkin barangkali sayang kepada binatang ternak yang butuh kepada air kan gitu. Ikan-ikan kan seperti itu. Iya. Ya dari kan emang sebagai manusia kita itu harus menjaga lingkungan. Tapi tetap aja gitu kayak banyak orang yang ya bodo amat dan nggak peduli sampai buang sampah di mana-mana. Iya. Ini ya pokoknya rusak alam gitu. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja itu ngebakar gitu, dan semacamnya. Nah, pandangan dari agama tentang orang-orang yang merusak alam itu gimana gitu, dan apa hukumnya gitu dari agama? Tatkala kita berbicara tentang bagaimana Al-Quran menganjurkan dan memerintahkan supaya kita memperhatikan juga tentu menjaga kelestarian lingkungan, maka di saat yang sama baik Al-Quran maupun hadis juga memberikan semacam sanksi ya bagi orang-orang yang merusak, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Mereka-mereka yang tidak peduli dengan lingkungannya, ya istilahnya hidupnya semau gue, yang penting pekarangan saya bersih. Mau buang sampahnya ke selokan, ke tempat ke pekarangan tetangga, yang penting rumah saya bersih, yang penting lingkungan saya bersih, yang penting pekarangan saya bersih, nggak mau tahu dengan orang lain. Nah, ini sesuatu yang egois, nggak boleh kan gitu. Maka kita bisa melihat bagaimana Al-Quran, contohnya di surah Al-Baqarah ayat 205. Ini perbuatan merusak lingkungan adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad, ya. Dan apabila mereka berpaling ya dari agama Allah, tidak mentaati tatkala Allah merintahkan supaya menjaga alam, lingkungan sekitar kita, ya, lalu ia berjalan di muka bumi ini dengan mengadakan kerusakan, ya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang, ya, merusak itu mungkin tidak secara langsung ya, menebangnya dan sebagainya, tapi dengan mengotorinya, ya, kan menjadi rusak, ya. Kemudian juga binatang ternak, ya, sehingga tidak bisa ada akses untuk makan. Beberapa waktu yang lalu, biasanya kalau ternak itu kan suka di arit ya. Nah, sekarang itu ngaritnya sudah jauh, sudah harus berkilometer. Kenapa? Karena sudah sangat langka sekali. Ya, rumput-rumput sudah kering. Artinya apa? Imbasnya ke binatang ternak, kasihan. Mereka nggak punya stok makanan kan gitu. Ya. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad. Artinya kalau Allah tidak suka berarti ada laknat, ya. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ya secara tegas Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam jalur dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan ittaqul la'anain. Ya, waspadalah kalian terhadap dua orang yang dilaknat. Ya. Laknat itu apa? Laknat itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, jauh dari kasih sayangnya. Para sahabat bertanya, wa qalu wa mal la'anan ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan dua orang yang dilaknat tadi? Kata Rasulullah, qala alladzi yatakhallaf fi tariqin nas aw fi zilihim. Orang yang buang air di jalan yang banyak dilalui oleh manusia atau di tempat-tempat yang dijadikan suka berteduh. Kemudian dalam riwayat Imam Tabrani ditambahkan wa dhafatin nahril jali, di aliran-aliran sungai yang mengalir. Nah, berarti yang buang sampah kan gitu. Itu termasuk orang yang dilaknat kan gitu. Ya, kalau dilaknat berarti kan jauh dari rahmat Allah. Kalau kita sudah jauh dari rahmat Allah, sudah jauh dari kasih sayang Allah. Lalu apa yang bisa kita harapkan? Ya, mungkin akan dicabut keberkahannya. Ya, akan diberikan kesusahan, yang jelas ya diberikan kesusahan, akses air bersih sudah semakin sulit kan gitu. Ya. Dan ini berpengaruh dalam kehidupan kita, bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga lingkungan sekitarnya. Jadi memang jangan egois dalam hal ini. Kita harus berpikir ke depan, harus berpikir lingkungan kita, bahwa kita betul-betul sangat membutuhkan bagaimana lingkungan itu bersih, lingkungan itu nyaman untuk kita tinggali. Jadi memang dalam hal ini kita harus kembali melihat bagaimana Al-Quran dan hadis berbicara tentang upaya menjaga lingkungan, serta adanya orang-orang yang mendapatkan semacam laknat, ya, semacam sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa di dunia atau di akhirat. Di dunia jelas.
kesulitan air, kemudian polusi, kemudian berbagai macam kekeringan yang bertahan lama seperti ini. Ya, ini tidak lepas dari bagaimana kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Gitu. Ada nggak sih korelasi ya? Korelasi antara dari praktek-praktek ibadah yang ada di agama Islam terhadap ya pelestarian atau pelindungan lingkungan gitu. Iya. Ada nggak sih? Ini sangat erat sekali korelasinya antara perintah Allah untuk menjaga lingkungan, kelestariannya dengan perintah Allah berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Contohnya Allah merintahkan kita sholat. Dalam sholat itu ada wudhu. Ya. Wudhu itu menggunakan air kan gitu. Nah artinya air itu didapatkan jika lingkungan kita terjaga. Ya, hutan akan memberikan aliran mata air. Sungai akan bersih. Karena salah satu syarat dari wudhu itu harus menggunakan air yang suci. Ya, air yang suci lagi menyucikan. Artinya kalau air tersebut tercemar, ya tercemar karena kotorannya, tercemar ada limbahnya, itu tidak sah dijadikan untuk berwudhu kan gitu. Ada alternatif dengan dengan tayamum. Ya, tayamum kan harus dengan tanah yang bersih, harus dengan tanah debu yang suci kan gitu. Lagi-lagi ini berbicara tentang lingkungan yang bersih juga. Bagaimana kalau seandainya lingkungan tersebut tercemar ya dengan banyaknya kotoran, dengan banyak sampah. Jadi sulit sekali untuk bisa melaksanakan ibadah kan. Nah, ini menunjukkan bagaimana korelasi yang kuat ya. Tatkala kita berwudu kemudian membutuhkan air, berarti kita di saat yang sama harus memastikan air itu tersedia. Ya, dari mana? Dari aliran air sungainya, dari lautnya, dari mata airnya, dari gunungnya dan sebagainya. Ya, nah ini kan bagian sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Artinya perintah untuk menjaga lingkungan korelasinya bagaimana kita bisa nanti melaksanakan ibadah secara baik dan sempurna. Ya, karena seperti contohnya istinja. Istinja kan membersihkan kotoran ya, buang air besar ataupun buang air kecil menggunakan air. Lalu bagaimana kalau tidak ada air? Sulit sekali. Memang ada alternatif dalam kajian fikih itu yaitu dengan istijmar. Istijmar itu jika kita tidak mendapatkan air itu bisa diganti dengan batu, ya, atau kalau tidak ada batu dengan ranting atau dengan tisu. Tapi tetap saja, ya tidak akan nyaman gitu. Berbeda dengan kita kalau BAB tersedia air banyak kan gitu. Makanya kalau dalam bahasa Sunda kagok ya, kalau kita di suatu tempat nggak ada air disediakan tisu. Ini gimana kan? Ya secara hukum sah, tapi tetap secara perasaan karena kita biasa menggunakan air, jadi nggak nyaman kan gitu. Nah ini lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam itu sangat tergantung sekali bagaimana kita juga melestarikan lingkungannya. Supaya air yang biasa kita gunakan untuk wudhu, kita gunakan untuk istinja, kita gunakan untuk mandi besar, itu tersedia. Karena bukan hanya sekedar air, tapi memastikan air itu suci lagi menyucikan. Gitu. Berarti emang semuanya punya saling berkesinambungan. Iya, betul. Ya, dari kita ibadah dan lingkungan. Iya. Karena tanpa alam dan lingkungan yang terjaga ya, kita akan kesusahan juga mungkin ya dari segi ibadah dan menjalani kehidupan. Ya walaupun ada alternatif yang lain kan gitu, tapi tetap ya kita kembali kepada kebiasaan, kembali kepada awal bahwasanya air yang menjadi semacam media awal untuk kita bersuci gitu. Ya. Sebenarnya apa sih peran dari lembaga-lembaga agama gitu dan pemimpin agama dalam mengedukasi tentang ya untuk melestarikan dan menjaga lingkungan ini gitu? Iya, sesungguhnya ini tanggung jawab kita bersama ya, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat bawah per individu. Kalau tingkat pusat itu adalah tanggung jawab negara. Ya, maka dalam hal ini negara harus membuat undang-undang yang secara tegas untuk bagi perusak alam kan gitu, yang penebang hutan secara sembarangan, konversi hutan yang serampangan dan sebagainya harus ada jelas kan gitu. Supaya apa? Supaya menimbulkan efek jera. Ya, kemudian juga edukasi ke masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu bisa bisa dijalankan oleh lembaga keagamaan, baik itu di ormasnya ataupun di lembaga-lembaga keagamaan yang lainnya. Dalam hal ini yang tentu yang menjadi garda terdepan dalam hal ini yang langsung berhubungan ataupun berhadapan dengan masyarakat ya adalah para dai-nya. Ya, para asatisnya, para alim ulamanya, ya juga perlu menyisipkan di tengah-tengah khutbahnya, di tengah-tengah pengajiannya untuk bagaimana menjaga lingkungan.
karena sama wajibnya kita juga melaksanakan sholat. Ya, artinya kalau kita tidak menjaga lingkungan berdosa, sama seperti kita tidak menjaga sholatnya. Hanya sekarang kan orang baru sadar kalau tidak sholat itu berdosa, tapi belum sadar kalau merusak lingkungan itu sebenarnya berdosa. Belum ada kesadaran kalau membuang sampah itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, membuang sampah sembarangan. Nah, ini harus sampai seperti itu sehingga nanti masyarakat akan mulai terbiasa, dan ini juga nanti akan dibantu oleh lembaga-lembaga pendidikan dari mulai tingkat sekolahnya, RT, RW-nya kan gitu. Pokoknya semuanya memberikan edukasi ya. Karena memang ini perlu pembiasaan dan perlu pembinaan kan gitu. Sehingga semua kita ikut terlibat ya. Karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan ini adalah merupakan tempat kita bersama untuk menjalani kehidupan senyaman mungkin ya. Maka edukasi itu penting sekali untuk dijalankan semuanya, dan kesadaran itu perlu ditimbulkan. Karena kalau tanpa kesadaran dan itu hanya ditimpakan ataupun dialihkan kepada sebagian orang ini, jadi kalau dalam bahasa Sunda itu pak andal-andal ya, hanya mengandalkan sebagian. Padahal ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka seperti Salman contohnya mengedukasi supaya tiap rumah tangga itu ada semacam komposisasi ya, membuat kompos sendiri, pemilahan ya, sampah mana yang organik dan organik harus dari rumah kan gitu, supaya nanti kalau ke TPS itu ya hanya yang non organik kan gitu, sedangkan organik ya kita kelola di rumah karena nanti akan bisa jadi pupuk ya, kita punya tanaman ya, kita bisa menggunakannya kan gitu. Jadi memang harus dari awal kan gitu. Kemudian juga pola hidup bersihnya ya, kemudian juga menjaga lingkungan dengan membuang sampah tidak sembarangan. Kan hari ini kita bagaimana selokan itu penuh dengan sampah plastik, sampah jajan dan sebagainya. Begitu nanti pas musim hujan, wah ini jadi masalah, jadi banjir. Lagi-lagi disalahkan hujan terlalu besar, padahal bukan hujannya terlalu besar karena tadi tidak ada akses air mengalir. Akhirnya kemana ya? Ke tempat yang ke pekarangan kita, gitu, masuk ke rumah kita. Jadi lagi-lagi menyalahkan air, menyalahkan alam kan sebenarnya. Padahal kesalahan diri kita sendiri itu sebenarnya. Nah, untuk Sobat Salman semua, ya seperti yang tadi kalian sudah tonton ya, bahwa ternyata ya emang lingkungan itu sangat penting buat kita gitu. Diciptakan untuk kita juga gitu. Makanya kita harus menjaga, merawat, karena ya dengan kita menjaga dan merawat lingkungan ya, mereka juga memberikan hal baik, hal positif bagi kita. Seperti kalau lingkungan bagus, jadi kita tuh enak buat mandangnya gitu, gak bakal banjir, gak bakal bau dan semacamnya. Nah, mungkin dari Ustadz ada pesan untuk Sobat Salman semua tuh? Iya, kita niatkan bahwasanya tatkala kita menjaga lingkungan ini adalah merupakan amanah agama. Ya, sama artinya kita juga menjalankan perintah Allah, dan insya Allah ini pahalanya juga akan besar. Jadi ini dampaknya selain tentu ada manfaat yang bisa kita rasakan dengan lingkungan yang bersih, tentu ini bagian dari ekspresi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya iman itu bukan ketaatan kita dengan menjalankan sholat saja, tapi juga bagaimana kita menjalankan sebagai khalifah, menjalankan sebagai amanah untuk mengelola bumi, melestarikannya ini sesuai dengan apa yang kita mampu tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi semacam motivasi kita untuk lebih memperhatikan kembali ya lingkungan yang ada di sekitar kita, utamanya di rumah kita, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu dan edukasinya buat Sobat Salman semua. Semoga dari yang kita sajikan di video ini menjadi pengingat juga buat Sobat Salman semua agar menjaga lingkungannya. Dan Sobat Salman semua tetap jaga alam dan jaga keimanan. Terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.